Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Alvin, silakan dibesarkan teman-temannya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Nah, ada yang nggak hadir hari ini nggak? Siapa yang nggak hadir? Nah, pelajaran kita sekarang itu sebelum masuk kita membahas tentang Arab Islam, kita ulas sedikit pembelajaran di minggu lalu, yaitu tentang puasa. Apa itu hukum puasa bagi orang Islam? Wajib lah. Apa hikmah puasa bagi orang Islam? Hikmah puasa membiasakan sabar. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Lah, hikmah puasa itu bagi kita apa? Yang pertama itu apa? Bisa mengontrol kesabaran diri kita. Nah, yang kedua apa? Lah, kita diberi rasa syukur atas Allah untuk melihat orang yang di bawah kita. Kan ada nggak kita lihat di kota-kota itu, di kota-kota besar, anak-anak seusia kalian ada yang nggak makan terlantar nggak? Nah, dari situ kita bersyukur bahwasanya kita sekarang udah bisa sekolah, bisa apa lagi? Bisa makan enak kan? Dikasih uang jajan sama orang tua kita. Nah, yang ketiga hikmahnya apa lagi? Ada tahu nggak? Puasa itu bisa menyehatkan tubuh kita. Ada yang tahu? Tahu. Nah, apa itu? Contohnya menyembuhkan penyakit. Nah, apa lagi? Lah, di dalam ilmu kedokteran, kalau kita sakit mah, dokter itu menganjurkan kita untuk berpuasa Nah, itu kejadian di Bapak kemarin sakit perut kan, pas setelah makan, lupa dapat ke puskesmas, apa kata ibu dokter itu kan, sering-sering puasa sunat biar mahnya Nah, itu salah satu dari hikmah dari puasa. Nah, sekarang apa bertanya? Ayat Al-Quran yang menegaskan tentang wajibnya berpuasa, siapa yang tahu? Nah, Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya apa? Nah, bismillah dulu.
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu perintah dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 36. Udah paham mana apa tentang puasa kan? Nah, sekarang kita masuk kepada Arab Rais. Yang pertama itu Jazirah Arab. Jazirah Arab ini di mana letaknya? Di barat. Di mana? Di barat. Di barat Asia lah. Jazirah Arab itu bagian timur tengah sana, yang tempat kelahiran Nabi, Nah, sebelum masuknya sebelum masuknya Islam ke dalam Jazirah Arab ini, kehidupan orang Jazirah Arab itu atau orang-orang timur tengah sana itu sangatlah jahili. Nah, jahiliyah itu zaman apa itu? Zaman kebodohan, iya. Zaman apa lagi? Kejahatan, iya. Apa lagi? Semua orang-orang udah biasa membunuh dosa. Kayak apa? Zina, apa lagi? Pembunuhan, apa lagi? Nah, di zaman apa orang yang membunuh anak laki-laki itu? Di zaman Nabi siapa? Di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim, orang Jazirah Arab itu beranggapan anak laki-laki itu apa? Beranggapan apa? Anak laki-laki itu diwajibkan untuk dibunuh. Nah, siapa raja yang menyuruh orang-orang untuk membinasakan anak laki-laki itu? Siapa? Enggak. Raja apa? Namrud. Raja apa? Raja Raja itu sangatlah kejam. Dia ingin semua anak laki-laki ini dibunuh. Nggak boleh hidup sama dia. Saking kejamnya. Siapa yang? Lah. Orang Arab itu tidak ada mengenal namanya apa? Al-Qur'an. Tidak ada namanya mengenal Al-Qur'an. Di zaman Arab sebelum pra-Islam ini apa? Orang Jazirah Arab itu apa agamanya? Apa agamanya? Menyembah apa dia? Menyembah patung atau berhala. Lah, orang Jazirah Arab itu sebelum Islam masuk, dia beranggapan patung itu adalah Tuhannya. Dan dia ingin menyembah dan mengagung-agungkan Tuhan tersebut. Siapa orang yang membakar patung itu? Apa namanya? Ibrahim. Nabi apa? Nabi Ibrahim yang membakar patung itu dan memusnahkannya. Tinggal sentinya. Lah, yang kedua itu adat dan kebiasaan orang Arab. Nah, apa adat dan kebiasaannya? Ya, yang itu pertama itu. Yang kedua apa lagi? Zina secara terang-terangan. Di zaman sebelum masuknya Islam di Jazirah Arab tersebut, orang melakukan kejahatan atau perzinaan, mabuk-mabukan itu udah lumrah lah. Udah biasa saja. Kita lihat di kedai ada orang minum mabuk-mabukan tuh. Kalau di zaman Islam belum masuk di daerah Jazirah Arab. Yang kedua tuh kebiasaannya apa lagi? Ya, berjudi. Nah, sebelum Islam masuk di daerah Jazirah Arab ini,
orang udah kebiasaan untuk berjudi, udah adatnya tuh untuk berjudi. Di mana ada apa? Warung kan, kedai, pasti ada judi. Nah, itulah makanya disebut pada zaman itu disebut zaman jahili. Nah, apa tadi zaman jahiliyah tadi? Zaman kebodohan. Ya, zaman tidak tahu apa-apa, tidak tahu mengenal Tuhan, tidak ada mengenal Al-Qur'an. Nah, yang pandi ya, jawab kan? Nah, yang pertama itu adat atau kebiasaan orang Arab itu, yang pertama itu dia membunuh anak perempuan karena mereka menganggap anak perempuan itu adalah aib. Nah, ya memangnya juga anak perempuan itu adalah aib katanya orang-orang Jazirah Arab sebelum masuknya Islam. Nah, kenapa? Karena dianggap aib. Kenapa perempuan itu dianggap aib oleh orang Jazirah Arab itu? Makanya itu. Nah, ya betul. Karena perempuan itu hanya bisa ditiru. Sementara di zaman sebelum masuknya Islam itu orang suka berperang, suka bunuh-bunuhan. Nah, kalau yang cewek gimana tuh? Ada nggak tenaganya untuk berperang? Nggak, makanya dianggap aib atau lemah. Nah, yang kedua kebiasaannya suka berselisih dan berperang. Nah, orang Jazirah Arab itu sebelum masuk Islam dia suka berselisih atau berperang. Nah, jadi saya agak tersinggung kawannya Dinyo akan merasa berang dan marah. Dan langsung ya untuk mengajak temannya sendiri untuk berperang. Nah, dia tidak bisa mengontrol emosinya, kesabarannya nggak ada. Yang diutamakannya apa? Emosi. Yang ketiga apa? Lah, kebiasaan orang Arab dan tidak Arab itu sebelum masuknya Islam, lah dia suka menyembah apa tadi? Dia suka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri seperti patung atau berhala lah. Inyo kue patung tuh, lalu inyo lakukan penyembahan sendiri. Nah, inyo menganggap patung itu sebagai Tuhannya. Apalagi kebiasaan orang Jazirah Arab sebelum masuknya Islam. Siapa yang tahu lagi? Nah, apa lagi? Judi, apa lagi? Pembunuhan, maling, apa lagi? Perang, suka bunuh-bunuh, pokoknya hal-hal yang negatif mereka lakukan. Apa yang tanya? Yang disuruh itu. Apa kebiasaan yang orang Jazirah Arab lakukan sebelum masuknya Islam? Itu apa, Pak? Apa? Menyembah berhala. Apa lagi? Nah, adat atau kebiasaan orang Jazirah Arab itu sebelum masuknya Islam tadi apa? Yang pertama, suka membunuh anak perempuan karena anak perempuan itu dianggap Nah, yang kedua apa? Apa yang kedua, David? Yang kedua apa yang mereka buat seperti berhala. Nah, nyobue patuang ini nyongkir beko malam sembah patuang di ini beranggapan patung itu sebagai Tuhannya. Nah,
Oke. Nah, dengar ya. Oke. Nah, di sekian Bapak menjelaskan tentang Arab pra-Islam ini tadi. Apa yang ingin anak-anak Bapak sampaikan kepada Bapak? Apa yang ingin ditanya kepada Bapak? Apa yang ingin tidak dimengerti? Kenapa David? David kenapa? Ada yang ngerti nggak? Tentang ada yang nggak ngerti tentang sebelum masuknya Islam daripada Jazirah Arab? Apakah udah paham anak-anak Bapak tentang Arab sebelum pra-Islam? Udah paham? Udah paham? Udah paham? Apa itu Arab pra-Islam? Nah, kita tahu. Arab pra-Islam itu Arab yang sebelum masuknya agama Islam. Nah, sudah paham kan? Nah, sekarang Bapak mau bagikan LKPD kepada kalian. LKPD. Nah, nanti kalian silang-silang jangan betul ya. Nanti kumpul kepada Pak ya. Oke, Pak. Sebenarnya ya, Pak. Satu berdua. Pak, sebenarnya ya, Pak. Tidak ada suara. Tunggu perintah Pak dulu. Ya, tunggu. Jangan perintah Bapak dulu. Nggak ada yang bersuara. Depo satu. Depo satu. Depo satu. Depo satu. Betul lah. Nah. Ada suara apa? Udah siap kan semuanya? Udah siap kan? Udah siap kan? Nah. Depo satu. Depo dua. Depo tiga. Depo empat. Depo lima. Nah, tadi udah Bapak terangkan, udah latihan kita, udah bikin latihan kita. Nah, sekarang Bapak ingin bikin kesimpulan. Ada yang mau bertanya lagi nggak tentang Arab pra-Islam itu? Udah paham kan semuanya? Nah, Bebek jawab. Udah paham kan semuanya? Nah, kesimpulan dari Arab pra-Islam. Nah, Arab pra-Islam itu apa tadi? Arab yang sebelum masuknya agama Islam. Nah, di zaman Islam belum masuk di Jazirah Arab tersebut, kehidupan orang-orang di Arab tersebut apa? Seperti kehidupan jahiliyah. Dia tidak ada mengenal rasa sabar, takut atau apalah. Dia tidak ada Tuhan, tidak punya Tuhan, apalagi. Nah, kebiasaannya apa? Membunuh anak perempuan. Ya, bermain judi membunuh anak perempuan. Kenapa mereka membunuh anak perempuan? Apa penyebab dia membunuh anak perempuan? Karena orang Jazirah Arab pra-Islam itu dia beranggapan, dia beranggapan perempuan itu adalah aib karena tidak bisa ikut berperang,
Mudah berzina katanya. Nah, apa lagi biasanya? Suka berselisih paham atau suka berselisih paham atau berperang. Itu kebiasaan orang Jazirah Arab pra-Islam. Dia suka berselisih. Jadi berselisih langsung berperang. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Nah, orang Arab tersebut karena tidak ada Tuhan sebelum masuknya Islam itu, dia bikin patung. Dia beranggapan patung tersebut Tuhannya dan disembah. Itulah Arab pra-Islam. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau nggak ada, Bapak kasih PR untuk minggu besok di halaman 115 dikumpul minggu besok. Tetap PR di halaman 115. Nah, udah paham kan? Perhatikan dari depan dulu. Nah, dari sekian yang Bapak jelaskan tadi, ada yang mau tanyakan? Udah paham kan? Sudah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kan udah Bapak kasih PR tadi kan? Halaman 115. Nah, pada 15 silakan siapkan dan ulang kita lagi. Yuk. Siapa lagi? Gak ada suara. Kalau berdoa itu boleh ada suara. Sebelum kita